Elisa-chan, 大丈夫ですか? Oh. Seneng ya dibocah seneng tuh. Seneng tuh kan. Wibu. Oke, perkumpulan wibu kita biasa bikin klub ya. Bikin klub guys. Aduh, tapi menurut aku ini luar biasa banget sih gitu. Soalnya apa ya? Kalau gini, kalau kita mengingat kaum milenial ya. Kita juga kaum milenial gitu kan. Jadi kita kayak sebenarnya kayak udah kayak meninggalkan hal-hal semacam kayak yang ngebaca gitu. Storytelling itu kan baca ya. Nah, terus gambar juga kan kayak banyaknya lebih kayak ke desain kan. Iya, sekarang banyaknya kan ilustrasi gitu. Banyaknya kan larinya tetap ke IT gitu kan. Nah, kamu tetap kayak apa sih, kenapa kamu lebih tetap mempertahankan bakatnya sekarang gitu di tengah pertumbuhan masyarakat yang udah mulai beralih dari manual ke digital gitu. Sebenarnya aku juga ini Mbak udah belajar tentang desain itu juga sih, karena kan ya mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman nggak sih? Iya benar. Aku gambar manual iya, gambar ilustrasi juga iya, karena apa? Karena menurut aku itu penting buat kedepannya gitu. Iya, siapa tahu nanti aku bisa nyambi buat jadi freelancer, tapi sekarang emang aku nyambi jadi freelancer sih Mbak di Shutterstock. Jualan situ jualan foto dan ini desain sih. Tapi aku sekarang fokusnya ke foto, karena kalau desain tuh agak lama. Jadi kalau foto kan ada tempat bagus atau foto yang bagus jepret langsung diupload, kadang-kadang diupload. Tapi di Shutterstock itu minnya ini sih Mbak. Kalau buat diupload itu susah. Jadi aku cuman kira-kira ada baru 4 foto yang diupload dari 30 foto. Oh gitu. Ya, agak susah. Iya, agak susah. Jadi ya itu aku gambar manual iya, gambar ilustrasi ya, karena menurut aku dua-duanya penting gitu. Iya benar. Kamu itu awalnya juga nyoba-nyoba atau kamu memang yaudahlah ini kan kok milenial gitu kan? Ya bukan gitu Mbak, karena aku kan basicnya gambar manual sih awalnya. Cuman lihat aku main Twitter, main Instagram, main TikTok kan, banyak orang yang share tentang gambar-gambar desain grafis gitu, kayak ilustrasi gitu. Wih ini kayaknya bagus juga, kayak dicoba. Aku akhirnya nyoba juga kan. Awalnya emang susah Mbak, karena kan belajar tools-toolsnya itu beda banget. Karena nggak ada tutorial gitu kan, biasanya kan. Jadi kamu kayak otodidak gitu. Otodidak. Jadi ya udah belajar lewat YouTube atau kalau enggak konten-konten di TikTok. Sekarang banyak banget sih Mbak konten TikTok buat belajar. Belajar. Iya buat belajar. Buat belajar ya, bukan buat gitu. Iya gitu. Jadi ya udah akhirnya aku belajar bisa gitu. Jadi basicnya ini udah mulai kayak merambah ke IT gitu kan. Nah terus ini nih prestasi yang terakhir, bukan yang terakhir ya, apa sih yang baru-baru ini kamu dapat nih apa? Juara ini Mbak, juara 1 lomba tari kreasi di UGM. Ini kan ada dulu kemarin ini barusan ada event ini apa namanya seleksi buat lanjut ke Porsenigama. Tapi aku di Porsenigama enggak Pekan Olahraga Seni dan itu Universitas Jurusan. Tapi aku belum beruntung di Porsenigamanya. Tapi buat tingkat sekolah vokasi aku juara 1 di fakultas itu. Wow, keren ya. Jadi dari gambar ini gitu ya nggak sih, keren banget dong, masih muda loh. Ganteng lagi. Bisa ini nggak sih tunjukin gambar-gambar yang diupload itu? Bisa ceknya di mana? Ceknya ada di second account aku di. Oh, second account. Oke, nanti bisa dicantumin di ini ya, di deskripsi. Kalau memang kalian yang kepo nanti bisa langsung cek aja. Terus aku kan ini kamu juga pernah juara kan di lomba yang diadain di UM. Iya, nah, itu juara berapa? Itu juara 1. Juara 1. Keren loh, juara 1. Itu yang ngadain siapa yang ngadain? BKUM Metro. Iya. Lomba apa? Lomba poster. Keren banget gak sih? Terus gini nih, aku kepo juga. Kan biasanya orang kalau suka seni itu dia nggak terlalu suka akademik. Kayak di luar ya, maksud aku bukan biasanya sih, tapi kayak kebanyakan kayak aku kan juga suka ini nih. Tapi kayak separuh-separuh gitu loh, kayak nggak ada yang lebih dominan gitu. Terus kalau adik aku suka olahraga, tapi dia nggak suka
mata pelajaran gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Aku alhamdulillah 50-50 sih mbak. Di akademik juga alhamdulillah aku di SMK dulu selalu dapat ranking 2. Entah kenapa ranking 2 tuh nggak bisa ngalahin yang ranking 1 itu. Iya. Aku ya. Terus buat SMK nih, SMK kan dibagi tuh mbak, ada mata pelajaran yang normatif dan adaptif. Yang adaptif ini kita belajar tentang jurusan kita. Kalau normatif kita belajar tentang mata pelajaran yang umum kayak SMA gitu. Oke, lintas minatnya gitu mbak? Iya ada kayak gitu. Dan tapi kalau buat di jurusan itu aku emang lemah mbak. Jujur aku emang lemah karena di arsitektur itu kan hitungan banget. Sedangkan aku basicnya tuh di gambar bukan di hitungannya. Gitu kan. Iya. Tapi kalau buat gambarnya alhamdulillah aku bisa. Kalau buat hitungannya aku lemah. Nah maka dari itu aku punya mindset nih, kalau misalnya aku tuh lemah di jurusan, aku harus unggul di mata pelajaran yang lain gitu. Iya benar. Jadi dari situlah bisa aku ngimbangin nilai akademikku sama prestasi aku gitu mbak. Jadi nggak jeblok gitu, bisa 50 seimbang. Nggak ini ya, nggak mana yang lebih dominan gitu kan. Jadi bisa 50-50 gitu. Jadi kamu apa namanya? Berarti nggak apa ya namanya? Ya 50-50 ini maksud aku nggak sepenuhnya kamu gambar terus gitu, nggak hitung-hitungan terus gitu ya. Jadi nggak apa ya? Kamu pernah nggak sih punya rasa bosan gambar gitu? Pernah mbak, itu pernah banget. Karena kalau kamu bosan gambar kamu ngapain? Kalau bosan gambar dipaksain gambar itu bakal hasilnya tuh jelek. Aku pernah gambar gitu. Terus aku milih buat ngelakuin hal yang lain. Aku coba buat juga ketemu buku gambar atau pensil gitu yang kayak gambar. Kayak aku nonton film atau dengerin musik gitu. Soalnya kalau gambar dipaksain itu bakal jelek sih mbak. Bener-bener kayak maksimal ya. Sama aja kalau kita semuanya ngangkat sana katamu kalau kita udah kenyang. Iya. Ya udah nggak bakal kemakan juga gitu kan. Ya benar. Terus ini juga apa namanya? Kenapa kamu pada akhirnya kayak gini kuliah gitu? Nah kan gini ya, biasanya kan kalau anak SMK kan kayak siap kerja gitu, memang dilatih untuk siap kerja gitu. Tapi kenapa kamu lebih memilih untuk kuliah? Oke. Apa sudah ngomong mbak? Kalau apa arsitektur? Sebenarnya dulu pas milih jurusan waktu SMK itu aku milih berdasarkan bakat aku gambar. Akhirnya aku milih arsitektur. Ternyata itu salah karena di arsitektur itu kan ada perhitungannya dan itu kesalahan besar aku sih. Terus dari situlah aku ngerasa kalau aku tuh belum maksimal belajar di SMK ini, gimana aku bisa dapetin kerjaan yang bagus gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Aku bilang sama orang tua aku kalau aku mau kuliah. Jadi awalnya orang tua juga bilang kalau suruh kerja aja, tapi aku yakin ke mereka kalau misalnya aku tuh belum siap banget buat kerja gitu. Karena pengen ngembangin basic itu yang life skill kamu gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi kalau bisa cari beasiswa kayak gitu kan. Karena orang tua juga kan, orang tua aku jujur aku bukan orang yang mampu banget gitu mbak. Aku bisa bilang aku orang yang nggak mampu gitu kan. Akhirnya ya udah aku cari beasiswa gitu di universitas di UGM dan alhamdulillah dapet gitu. Alhamdulillah banget ya. Sudah nggak sih kalau kita ada kemauan pasti Tuhan kasih jalan gitu loh. Terus akhirnya kamu ya udahlah kerja gitu karena udah dapet beasiswa juga dan orang tua akhirnya mengiyakan. Tapi awalnya orang tua pengennya kamu kerja. Iya. Pengennya kerja, tapi kamu udah membuktikan ke mereka bahwa kamu bisa. Ya. Oke, keren banget. Ini tepuk tangan bahwa keren banget, super. Banyak kan kayak gini, udah apa ya? Kan ini ya orang tua kan udah dukung gitu kan. Kamu sendiri juga udah punya tekad. Nah, lingkungan kamu dukung juga nggak sih kayak keluarga besar gitu kan? Atau teman-teman, guru gitu? Kalau untuk keluarga besar sih alhamdulillah dukung sih mbak. Dulu kan aku ikut tari nih. Terus sebenarnya ada stereotip nih kalau dari keluarga, wah kok nari gitu kan. Itu biasa. Itu biasa sih. Tapi selain sini aku sering izin kan, sering kayak nginep itu di sanggar buat latihan. Ya udah dibiasain, udah boleh gitu. Sebenarnya cuma suruh adaptasi sih keluarga sama bakat dan skill aku gitu. Terus untuk kuliah, alhamdulillah keluarga support banget sih. Karena yang pertama beasiswa itu sih mbak. Beasiswa itu. Terus yang kedua? Yang kedua karena di UGM juga. Karena UGM kan menurut mereka kampus besar gitu kan, kampus ternama. Jadi aku udah terima di sana, kenapa nggak diambil? Itu tuh kayak mubazir banget kalau nggak diambil. Iya. Kan disia-siain, banyak yang mau masuk sana aja masuk gitu kan. Terus gini nih, apa namanya? Kalau latar belakang dari orang tua kerjanya apa?
Kalau ayah sendiri buruh bangunan pasti. Kalau ibu pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Keren gak sih? Pembuktiannya loh guys, pembuktian. Jadi apa ya? Terus apa namanya? Banyak gak sih kayak ya ini kan? Ya maaf. Kalau apa namanya? Kan banyak yang kayak dari ini kayak insecure sama diri. Kamu pernah gak sih kayak gitu juga? Ibu cuma membantu gitu kan? Cuma maaf ya, cuma kerja kayak gini. Kok bisa gak sih gitu? Kamu sempat kayak gitu gak sih? Kalau buat kuliah aku sempat insecure sih mbak. Soalnya jujur teman-teman di kampus tuh orang-orang yang berada gitu loh. Ibaratnya. Iya. Tapi beneran mbak, bener kayak gitu. Orang tuanya bener-bener kayak orang PNS, ada yang pegawai bank gitu. Sampai mereka tuh kena UKT gede-gede. Dan aku juga udah bilang sama mereka kalau aku tuh orang kaya. Ibuku cuma pembantu orang rumah tangga, terus ayahku cuma buruh bangunan lepas gitu. Aku orangnya terbuka sih mbak. Aku nggak pernah malu. Ya ngapain malu gitu? Mereka orang tua kita loh. Mereka aja pas maksudnya kita emang mau ini aja nggak malu kok. Maksudnya kita yang awalnya udah nyusahin gini harusnya yang apa ya, malu kita tuh karena menyusahkan, bukan karena orang tua kita bekerja untuk kita gitu kan harusnya. Terus gimana? Ya ngapain malu gitu? Mereka orang tua kita loh. Mereka aja pas maksudnya kita emang mau ini aja nggak malu kok. Maksudnya kita yang awalnya udah nyusahin gini harusnya yang apa ya, malu kita tuh karena menyusahkan, bukan karena orang tua kita bekerja untuk kita gitu kan harusnya. Terus gimana? Tapi respon teman-temanku ya alhamdulillah baik sih mbak. Tapi kamu diterima gitu kan? Kebanyakan malah teman-temanku yang berada yang orang-orang kayak gitu, mereka kalau dibilang orang kaya malah kayak apa lo bukan orang kaya kayak gitu. Malah kayak nggak pengennya dibilang kayak orang biasa aja gitu mbak. Iya jadi jangan kayak gitu ya gitu kan. Tapi menurut aku hebat banget sih gitu kan. Pasti nanti kayak apa ya, bakal ada kayak perspektif baru yang kayak menyatakan kita tuh kuliah dan kita tuh apa ya, punya cita-cita itu tidak dipengaruhi dari latar belakang orang tua gitu kan, tapi dari diri kita sendiri gitu. Kalau kamu pengen jadi apa, kalau kamu cuma anak petani, kamu anak buruh, terus kamu emang gak bisa jadi dokter? Iya. Intinya tuh kan, dia bisa tuh gitu kan. Keren banget gak sih? Ampus banget. Oke. Jadi nanti ini kalau apa namanya, tinggalnya sama ayah ibu kan? Kebetulan aku anak broken home sih kak mbak. Anak broken. Iya. Kebetulan. Kebetulan. Bukan ya gimana ya? Oke, ini kayak berat aja sih kalau disimpulin kayak gini. Apa ya, anak broken home. Tadi udah menyatakan kayak kurang mampu, ibu hanya ini. Tapi kamu bisa masuk UGM loh, bisa kayak wow banget gitu gak sih? Wow banget gak sih? Bisa kayak terharu gitu. Ya. tapi hubungan sama orang tua baik kan? Ya alhamdulillah baik sih mbak. Baik. Ibu, kamu ikut ibu atau ikut bapak? Aku ikut dua-duanya. Karena posisi ibu sama ayah itu cuman kayak desa tetangga sebelah gitu loh. Jadi koperasi nyampe. Iya. Aku kalau misalnya pengen tempat ayah ya tempat ayah. Tapi sekarang posisinya lagi tempat ayah sih. Kalau pengen tempat ibu ya tempat ibu gitu. Jadi kayak nggak ada batasan mau kemana aja. Orang tua udah nikah semua? Cuman ibu yang udah nikah, ayah belum. Ayah belum. Oke. Keren ya. Banyak loh yang masih gini, kalau maaf ya nih, kalau banyak yang menyatakan kayak broken home itu tuh anaknya pasti nakal-nakal, pasti nggak bakal sukses, nggak punya masa depan kayak gitu. Itu kamu nanti ketika kayak sekarang nih udah kuliah, tapi nanti ketika kamu selesai kuliah kamu bakal kayak kerja di Disney gitu ya, itu bakal kayak menampik perspektif orang yang kayak gitu. Iya nggak sih? Iya bener banget. Bener. Ya bisa buktiin nggak semua orang yang anak broken home tuh selalu kayak nggak punya masa depan loh gitu, kayak nggak ini bukan jalannya selalu salah gitu, karena itu kembali lagi sama kalau menurut pengalaman aku sih mbak ya, anak broken home tuh nggak bisa sukses karena mereka tuh kebawa sedih dari orang tua mereka. Yang pertama mereka nggak dapat kasih yang lebih, terus mereka nggak punya tempat buat cerita, jadi dia cuma kayak mendem aja. Di sisi lain dia punya bakat tapi dia takut untuk kembanginnya. Karena apa? Karena menurut aku mereka tuh cuma kurang kasih sayang sih, butuh dukungan dari orang tuanya. Tapi ya karena orang tua mereka broken home, jadi ya mereka cuma bisa diem aja kan, nggak ada tempat buat cerita, buat ngomong kalau aku tuh pengen ini gitu loh. Keren banget ya. Ini ya maksudnya apa ya, ini kan apa ya, kayak temanya tuh mudah cuma sekali
muda cuma sekali loh. Ya benar, muda cuma sekali. Apa lagi? Masa muda tuh gak bakal bisa diulang. Kalau semua kita menyanyiakan ini, ya sudah. Kamu akan melewatkan masa dimana masa ini kamu harusnya berjaya, ya kan? Udah walaupun nggak punya. Terus kalau boleh tahu nih, kamu punya banyak teman. Kamu pernah nggak? Maksudnya gini, tadi selain tari ya gitu. Kamu pernah nggak sih kayak selain kamu yang insecure, teman-teman kamu kayak ngejudge kamu kayak yang aneh itu, lu mah cuma anak ini loh, kayak masuk kuliah begini gitu. Banyak sih kayak gitu. Ada sih mbak, tapi bukan mengejek aku dari latar belakang keluarga aku, tapi dari hobi aku, dari itu loh bakat aku menari itu. Tapi kebanyakan sih aku orangnya bukan pilih teman mbak, tapi memfilter temen ya. Aku cari temen yang support aku, karena aku tuh dapat kasih sayang dan rasa kekeluargaan tuh ya dari teman-teman aku, bukan dari keluarga aku. Jadi karena aku broken home, aku nggak dapet kasih dari orang tua. Jadi gimana caranya aku bisa seneng gitu mbak. Jadi aku milih buat sama temen aku. Ya, jadi itu ya nggak semua itu tadi, pokoknya anak broken home itu tidak punya masa depan gitu kan. Mau gimana pun itu ya, ini anak ya bagaimana dia menanggulangi dirinya gitu, atas dirinya dia bertanggung jawab atas dirinya gitu. Terus kalau boleh tahu, kalau sampai kamu nih punya pacar nggak? Nggak punya pacar. Jadi di luar sana yang kamu pacar Tegar, kalian tidak berarti. Ya, jadi Tegar, kalau nanti semuanya kamu pengen kalau semuanya nanti kamu punya keluarga nih, kamu kalau semuanya punya anak, kamu pengennya anak kamu kerja di mana? Pengennya anak kamu pengen jadi apa? Udah mikirin itu belum? Aku kembaliin ke anaknya sih mbak, karena kalau misalnya kita paksain, kalau itu bukan kesenangan dia, bukan hobi dia, bukan bakat dia, itu kayak lebih menjerumuskan dia ke ini nggak sih, kegagalan. Padahal kan seharusnya dia punya skill, punya bakat dia yang bisa dia kembangin, tapi kita paksa gitu loh. Itu kan kayak malah menjerumuskan ke kegagalan gitu, bukan kesuksesannya dia. Jadi aku lebih buat nantinya kalau misalnya punya anak, aku lebih bebasin dia mau pilih apa dia, lebih milihin apa bakat dia, apa keinginan dia. Gitu sih. Yes, oke. Ini karena waktu kita juga udah ini ya. Jadi gini, kamu punya nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak di luar sana yang masih merasa tidak mampu, masih merasa insecure, tidak percaya diri, tidak percaya dengan Tuhan? Kamu pengen nyampein sesuatu nggak ke mereka? Oke. Aku kan suka banget nih mbak film Disney. Terutama Disney, Toy Story. Aku seneng banget sama karakter Woody di situ. Aku dapat satu quotes bagus di situ. Sampai sekarang masih aku pegang sih. To infinite and beyond. Itu artinya kan menuju yang tak terbatas dan melampuinya. Jadi aku ngartiin itu sebagai aku anak dari broken home, merupakan anak broken home yang merupakan anak dari pasang suami istri yang ayahku sama ibuku dibilang kurang mampu gitu kan. Tapi melalui keterbatasan aku ini, aku punya keinginan, punya tekad gitu. Aku bakal terobos gitu. Bahasanya terobos, atau aku terus gitu loh mbak, buat wujudin apa yang keinginan aku. Keren. Iya sih, buat teman-teman sih menurut aku, percaya sama mimpi kalian, jangan takut buat ngadepin mimpi kalian. Walaupun kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu atau berkeluarga seperti aku, kalian harus cari kesibukan yang lain sih, sesuai sama minat dan bakat teman-teman. Oke, ini catat ya teman-teman di rumah. Oke. Terus kalau semuanya kamu nih, kalau ayah sama ibu kamu lihat kamu pengen nyampein apa? Pengen apa ya? Sepatah dua patah kata. Ya terima kasih udah jadi orang tua buat aku, orang tua utuh selama ya sampai sekarang lah, walaupun ya tidak bersama, nggak sama kan, tapi ya makasih banyak. Ya udah gitu aja. Jadi terharu gitu gak sih? Ya ampun, kayak luar biasa banget loh. Tapi udah kan, udah kayak. Tapi jujur sih, kalau aku tuh ngomongin masalah tentang keluarga gitu, pasti nanti kebawahnya bakal nangis. Oh gitu. Kayaknya semua sih, kayaknya semua. Elisa juga gitu. Kalau dia ngomongin orang tua, dia pengennya minta duit beda. Ya kan? Oke, ini makasih banget buat Tegar, ceritanya tuh sangat
bukan menyentuh sih, tapi kayak lebih menginspirasi loh. Gue kapan lagi lo coy gitu, gue kan ini ya, ibaratnya kalau masih muda belum banyak tanggungan gitu kan, belum banyak yang dipikirkan. Terus kalau sekarang kita nggak ngembangin diri, mau ngapain? Iya bener banget sih. Mau ngapain gitu. Terus sekarang faktor apa namanya, ekonomi, faktor keluarga itu tuh cuma kayak, sebenarnya bukan cuman sih, itu bunga dari perjuangan loh. Jangan dijadikan sebagai apa ya, selalu dijadikan untuk kita down, tapi kita harus up dan selalu harus up gitu. Apa namanya, ya itu tadi yang aku sampaikan di awal, namanya kerja keras. Dunia itu tempat kita kerja keras. Kalau mau istirahat itu nanti ketika kita di surga. Jadi kalau semuanya kalian sekarang nggak mampu, atau kalian cuma kayak kepengen dan kalian cuma punya cita-cita aja tapi belum ada aksi, sekarang lakuin gitu. Sekarang lakuin, kapan lagi gitu kan. Jadi selama masih ada kesempatan, manfaatkan dan maksimal. Apa namanya, siapa yang bertekad pasti Tuhan kasih jalan. Yakin aja sama diri sendiri. Oke, makasih buat Tegar semuanya. Oke, sampai bertemu, kita tunggu cerita menginspirasi dari Tegar selanjutnya. Amin. Siapa tahu nanti selesai dari ini, aku masih ingat waktu itu aku diundang di podcast asli, datang lagi gitu. Ya, nggak apa-apa loh. Selain bagi-bagi cerita, bagi duit juga nggak apa-apa. Bercanda. Oke, terima kasih untuk Tegar. Terus untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terus kita di sini juga nggak pakai masker, kita udah jaga jarak, kita juga udah cuci tangan pakai hand sanitizer. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan kita dijauhkan dari segala penyakit dan juga bahaya. Amin. Jadi langsung aja, terima kasih ya untuk semuanya, kru-kru dan teman-teman semua yang udah ngikutin cerita Tegar dari awal sampai pada akhirnya dia sekarang sudah cukup, sudah mulai kayak cukup sudah bersinar. Sudah bersinar. Apakah dia akan menjadi akan lebih terang ya? Kita tunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih. Dari kita undur diri. Saya Tia Sasmita Rizky dan Tegar Bayu Pratama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.